Oke, selamat malam teman-teman. Malam. Perkenalkan, nama saya Abis Aroma. Saya dari Prodi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Nah, tujuan saya ke sini untuk mengumpulkan teman-teman di sini untuk membagikan informasi atau cara-cara pencegahan penyakit pada gigi kita. Di sini saya ada membawa media yaitu leaflet. Dan saya langsung membagikan untuk teman-teman bisa melihat. Ya, sama-sama adik. Oke, yang pertama begini. Ya. Pengertian. Begini. Ya. Yang pertama gingivitis. Gingivitis alias radang gusi yang terjadi karena ada peradangan pada gusi yang ditandai dengan bengkak serta kemerahan pada gusi di sekitar pangkal gigi. Gingivitis disebabkan oleh pembentukan plak akibat dari sisa-sisa makanan yang menempel di permukaan gigi yang tidak dibersihkan. Nah, jadi akibat gingivitis sering terjadi di permukaan gigi kita itu terbentuknya plak, maka menjadi gingivitis, yaitu sisa-sisa makanan yang kita lupa membersihkan atau mengikat gigi, maka jadi plak dan terjadinya gingivitis. Selanjutnya Tiga. oke, jadi kita di sini kita juga tahu faktor-faktor resiko terjadinya gingivitis, yaitu 1. Riwayat genetik, 2. Kebersihan gigi dan mulut yang buruk, 3. Mulut kering, 4. Kekurangan vitamin, 5. Merokok, 6. Perubahan hormon pada ibu hamil, yang ke-7. Penyakit sistemik. Nah, jadi beberapa langkah yang kita harus hindarkan atau menjaga, yaitu pertama riwayat genetik, yaitu riwayat penyakit yang menular atau dari orang tua dari orang tua gitu. Nah, Oke, jadi riwayat genetik itu penyakit yang dibawakan oleh orang tua hingga sampai di anak-anak. Yang kedua, kebersihan gigi dan mulut yang buruk. Sering kita biasa kurang membersihkan gigi dan mulut kita. Kita sering lupa membersihkan atau menyikat gigi. Itu juga faktor-faktor terjadinya gingivitis. Yang ketiga, mulut kering. Jadi kita kurang mengonsumsi air mineral, makanya faktor yang menyebabkannya itu gingivitis. Yang keempat, kurang vitamin. Kita juga kurang vitamin, yaitu tidak terlalu makan makanan yang berair atau seperti sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Itu juga menyebabkan gingivitis. Yang kelima, merokok. Sering biasa kita anak-anak muda ini kebanyakan merokok, maka itu juga terjadi gingivitis pada gigi kita atau gusi kita. Yang keenam, perubahan hormon pada ibu hamil. Jadi yang sering terjadi itu pada ibu hamil itu perubahan hormon yang tiga. Oke, yang keenam, perubahan hormon pada ibu hamil, yaitu ibu hamil itu hormon yang meningkat. Yang ketujuh, penyakit sistemik, yaitu penyakit yang sering terjadi di bagian rongga mulut. Yang selanjutnya kita juga tahu gejala atau klinis, yaitu pertama, gusi mudah berdarah, yang kedua, gusi mudah sakit, yang ketiga, bau napas tidak sedap, yang keempat, nyeri saat sedang mengunyah makanan, yang kelima, gusi bengkak, yang keenam, gusi kemerahan dan turun atau menyusut. Jadi yang pertama, gusi sedang berdarah.
yaitu kita biasa menyikat gigi dengan tekanan yang itu. 3. Nah, yang pertama itu gusi mulai berdarah, yaitu nah, biasa kita menggunakan sikat gigi yang lembut juga dia akan berdarah, yaitu gigi. Pencegahannya itu pertama rutin menyikat gigi 2 kali sehari, yang kedua menggunakan pedang gigi, yang ketiga rutin periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali, kalau umur-umuran anak kecil 3 bulan sekali, yang keempat berhenti merokok, yang kelima mengkonsumsi makan makanan sehat, yang keenam melakukan pembersihan karang gigi di dokter gigi. Nah, kita lanjut di pengobatan. Pengobatan untuk meredakan rasa sakit atau pada gusi yang intens dapat menggunakan obat pereda nyeri dan digunakan obat kumur antiseptik setelah selesai menyikat gigi. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman? Saya Oke, lanjut. perkenalkan, nama saya Fausan Umboto, biasa dipanggil Fausan. Saya mau bertanya, kenapa harus rutin menyikat gigi agar terhindar dari gingivitis? Poin. Oke, baik. Jadi kita rajin menyikat gigi 2 kali sehari itu supaya sisa-sisa makan itu kita bisa hilangkan, supaya tidak terjadi gingivitis pada gusi kita atau gigi kita. Sudah paham? Paham. Oke. Jadi tunggu dulu. Go. Oke, masih ada pertanyaan? Pas. Oke, jadi saya simpulkan semuanya. Saudara Santos. Jadi ini pertama kita Poin. Oke, jadi saya simpulkan semua materi kita, yaitu gingivitis. Gingivitis alias radang gusi yang terjadi karena ada peradangan pada gusi yang ditandai dengan bengkak serta kemerahan pada gusi di sekitar pangkal gigi. Oke, pencegahan gingivitis itu rutin menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah makan, malam sebelum tidur. Terakhir dengan pengobatan, yaitu untuk meredakan rasa sakit pada gusi yang intens dapat digunakan obat pereda nyeri dan digunakan obat kumur antiseptik setelah selesai menyikat gigi. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Materi kita sampai di sini. Selamat.